Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kondisi sekarang musim hujan ya. Tiap sore hujan ini guys. Dan ini ya inilah CB 150 ya, dengan segala macam trouble-nya ya, bermasalah di mesin. Nah ini CB 150 yang lampu depannya sudah LED. Nah ini guys, bermasalah lagi. Tidak jauh-jauh dari balancer Askrad bagian head ya guys. Ini headnya. Nah ini kebetulan headnya baru. Konsumen saya ini sebenarnya dari bengkel lain nih motor. Nah ini head ini baru, balancernya juga baru. Ini balancernya baru. Tapi ini salahnya di sini guys. Ini balancernya CB 150 yang all. Di video saya yang sebelumnya di masalah balancer saya sudah pernah jelasin perbedaan balancer CB new dan CB all. Nah ini kebetulan CB new ini yang dipasang pakai CB 150 LED. Bedanya banyak. Panjang ini sudah beda, kipasnya sini juga sudah beda. Terus kebetulan memang mungkin masalah di motor ini setelah diperbaiki di bengkel lain ini mungkin motor ini sudah pecah ya di crankcase-nya. Nah ini crankcase-nya sudah pecah ya guys. Nah ini pecah. Cuman pengerjaan pengelasannya tidak sempurna. Ini cuman nempel doang kalau nggak salah. Ya ini guys. Nah ini ngangkat nih. Nah ini pengelasannya tidak sempurna nih. Tuh, saya buka aja sekalian. Nah, tuh ya guys. Ini pengelasannya tidak sempurna. Memang kalau tidak diganti crankcase ini atau bak sebelah kanan bagian oli, kita harus cor ulang. Tapi ini pengelasannya jelek banget. Nih, dan ini pecah lagi. Itu yang pertama, masalah di CB ini, di balancer. Balancernya pecah, akibatnya crankcase-nya pecah. Cuman pengelasannya tidak oke. Nah yang kedua, setelah dilas dipasang pakai balancer CB yang lama. Memang sepertinya sama ya guys, tapi bedanya di sini. Ini yang versi lama CB 150 di bawah tahun 2016. Ini CB LED di atas 2015 sorry. Jadi 16 sampai yang sekarang itu sama dengan Honda Sonic GTR sama. Ini bedanya. Kesalahan besarnya di sini guys. Mereka pasangnya di sini. Sedangkan aslinya ini. Tuh, kipasnya aja udah beda ini. Nah, ini bedanya di sini guys. Kesalahan besarnya di sini. Ini kipasnya kecil, ini kipasnya besar. Pengaruhnya apa? Teman-teman pernah nanya ke saya, pengaruhnya apa? Jadi pengaruhnya banyak. Kalau ini bebannya kurang, itu getaran di CB itu semakin besar. Karena bobot Askrad itu lebih, yang sekarang ya kalau kita timbang itu bobotnya lebih rendah atau lebih ringan dari CB 150 yang pertama. Nah, untuk mengimbangi balancernya tadi, ini balancer untuk mengimbangi kestabilan Askrad tadi ya, ini. Dia diperbesar ini. Jadi di RPM berapapun, mesin itu tetap stabil dan tidak bergetar. Nah, kalau dipasang yang model lama, dia pasti bergetarnya keras. Dan suaranya pasti nggak enak ini, pasti berisik. Kira-kira gitu guys. Nah, ini bedanya ya. Saya lurusin. Saya udah pernah jelasin juga di video saya sebelumnya. Ini bedanya. Ya, ini lebih panjang. Sedangkan ini lebih pendek. Nah ini guys. Tuh. Nah ini bedanya. Oke. Ini akhirnya untuk di crankcase kita ganti. Ini crankcase barunya. Crankcase lamanya. Ini kalau kita las lagi, ini pasti nggak normal. Kenapa? Karena kalau crankcase ini udah pecah seperti ini, kita las kanan kiri itu butuh proses, kita harus meluruskan
posisi balancer yang ada di antara dua crankcase ini. Dia harus kita luruskan lagi karena rata-rata kalau sudah dicor ini pasti tidak lurus banget ya. Maksudnya kita harus mengakali lah biar kondisi balancer tadi biar lurus dan stabil. Nah, ini sudah dilas, jadi akhirnya kita ganti karena ini tidak bisa lagi. Kalaupun dipaksakan dilas kembali, ini resikonya lebih besar. Oke, ini kita ganti. Ini barangnya yang sudah kita ganti. Nah, ini. Jadi gini teman-teman. Kalau di CB150 itu bermasalah di balancer sini hancur dan sudah menabrak di askrek, itu harus diganti lebih bagus. Memang harganya lebih mahal. Cuman tidak kalau kita ganti itu mengurangi resiko terbesarnya lagi. Contohnya ini. Jadi di motor ini sebenarnya banyak kendalanya ya guys. Nah, ini setelah dia ganti balancer yang salah, kedua otomatis kan kalau balancer ngantem ke askrek, ini stang sehernya pasti kena. Kesalahan terbesar yang kedua di sini guys. Nih. Ini pelat jalur oli dilas. Nih. Di titik. Tujuannya sih bagus sih, menurut saya begini. Ini pelat jalur oli ini ketika dia mengganti stang seher ini otomatis dicopot. Ada dua pengerjaan yang sering kejadian salah itu ini tujuannya sih saya maksudnya mengerti lah. Ketika dia membuka pen yang di sini, otomatis kan ini di pen di press ya atau ditekan biar keluar, baru diganti stang seher. Dan ini dibuka nih. Ini kelingan ini atau plat ini dibuka. Tujuannya biar bisa dipakai lagi. Tapi pengerjaan finishingnya ini tidak rapi nih. Nah, ini posisinya udah ngejepit ke terlalu ketekan dan ini dites ulang di sini, dilas nih. Nah, kondisi seperti ini harusnya oli yang masuk dari dalam sini, oli ini numpuk di sini dan masuk ke stang seher sini. Ini olinya ya, masuk sini. Cuman tidak maksimal karena di sini sudah kejepit di sini. Jadi oli itu tidak berputar dengan sempurna. Jadi jalur oli yang masuk ke sini dari mesin atau bak mesin itu tidak masuk ke stang seher. Dan ini stang sehernya kena lagi. Ini dan ini pun mereknya sudah apa ini? Sudah gantian sini kayaknya. Nih. Nih ya. Stangnya sudah gantian ya teman-teman. Nih. Nah, udah gantian. Kalau original dia mereknya bukan ini ya guys. Nggak perlu saya sebutin lah. Pokoknya lihat aja deh teman-teman. Nah, ini. Jadi gini, kenapa pabrikan? Jadi Honda itu tidak mengeluarin stang sehernya aja. Untuk CB150 dan Honda-Honda yang sekarang itu rata-rata dia komplit askrek seperti ini. Tujuan pabrikan mungkin menurut saya begini. Kenapa tidak mengeluarin stang sehernya aja? Karena mungkin masalahnya di sini, di plat ini. Karena ini kalau sudah dicopot kembali atau dipasang dengan tidak sempurna, itu ada pasti bermasalah dengan stang seher nantinya. Karena jalur oli sini tidak normal. Ada yang model dicoak nih, saya pernah tahu dicoak, baru dicek, dibuka, dikeluarin, dipasang lagi. Ini pun tidak sempurna. Nah, kalau di sini sudah rusak, semuanya itu sama aja bunuh diri. Bunuh dirinya gini, olinya ini sudah tidak normal, motor kita tidak lama hancur lagi dengan jalur oli yang tidak normal. Kesalahan terbesar yang kedua, ini ya guys. Terus yang ketiga, untuk motor-motor CB sekarang itu, ya jalur olinya dia berbeda dengan yang versi lama, CB150 yang lama. 2016 ke atas itu beda ya. Jadi oli itu mengalir dari bawah setelah dipompa dari bawah ya, dari pompa oli itu keluarnya dari sini. Nah, dari sini pembagi dari oli itu ke noken as itu dari sini guys. Nah, ini lubang oli yang keluar masuk ke sini. Nah, dari sini mengalir ke kanan kiri. Nah, dari sini nanti ngalirnya ke noken as melalui jalur ini guys. Nih lubang ini. Ini ada lubang ya.
Masuk ke sini, didorong lagi, dia masuk ke samping, dan ada lubang satu lagi ini dibuat pelumasan bearing piano clamp ke noken as. Nah ini. Jadi menurut saya sih sebenarnya model jalur oli seperti ini lebih apa ya? Lebih kurang sip ya kalau menurut saya ya. Kenapa gitu? Karena kendala di CB 150 itu yang LED sekarang itu masalahnya di daerah sini. Nih. Kalau jalur oli ini mampet atau ada kotoran sedikit aja dia langsung kurang, ini bisa terkena. Nah, ini langsung kena nih. Noken as, headnya nih, modelnya nih. Jadi kalau ini oli sampai tidak naik ke bagian daerah sini semua, ini pasti kenanya, pasti rusaknya ini daerah sini. Nah ini. Jadi gini, ini sebenarnya motor ini belum lama ganti head. Untungnya cepat-cepat langsung dibongkar lagi. Ini kemarin setelah kita bongkar, ini sudah hampir kena lagi nih. Nih. Lihat dari gesekannya ini sudah hampir kena lagi. Karena setelah mesin kita turunin, ini di daerah sini warnanya hitam seperti gesekan aluminium. Nah itu. Jadi untuk teman-teman yang berkecimpung seperti saya juga, setelah bongkar mesin seperti LED ini, CB LED ini ya, CB 150 ini, setelah dibongkar langsung dicek oli ini ngalir apa enggak. Jadi kebanyakan begini nih yang saya lihat, setelah dibongkar dipasang langsung ditutup, tidak dihidupin dulu, dicoba ini oli ngalir dengan sempurna apa tidak, gitu loh. Karena jalur oli ini riskan banget nih. Nah gini guys, kita pasang ya. Nah gini, oli dari bawah masuk ke sini dengan jalur oli yang ada di sini disebar di sini, terus oli itu mendorong ke sini. Nah untuk ini di daerah sini, ini rata-rata CB LED itu kenanya di daerah sini yang lebih gampang kena. Kenapa sini lebih gampang kena? Karena tekanan oli yang dari sini sudah tidak deres lagi di daerah sini. Apa ya sebutannya ya? Sisa lah ya. Tidak terlalu deres lagi di sini. Karena di sini dia sudah membagi. Dan pompa olinya pun sekecil ini nih. Nih. Mungkin ini nanti buat produsennya, pembuatnya ya. Ini mungkin harus dipikirin lagi nih. Dia harus memerlukan tekanan pompa oli yang lebih besar. Karena pembagian oli itu selain ke stang seher, askrek, ke rasio, ke kopling, terus dia naik ke atas, ini harusnya lebih besar lagi tekanannya ini. Ya mungkin perhitungan dari pembuatnya mungkin udah cukup, tapi kenyataannya setelah di lapangan dengan pemakaian, di sini masalah di CB-nya, CB LED ini. Gitu guys. Jadi kebanyakan yang saya lihat kurang perhatiannya di jalur oli setelah dibongkar. Nah, nggak lama. Terus kalau untuk CB 150 ini ya itu tadi ya teman-teman. Kenapa pabrikan tidak membuat stang sehernya aja ini? Pabrikan tidak mengeluarkan stang sehernya, kenapa dia harus satu set? Ya itu tadi masalahnya di sini. Ini menurut versi saya ya. Karena mungkin mereka berpikir kalau ini diganti, ininya rusak, itu jadi masalah. Jadi di CB ini setelah saya terima dari bengkel lain, sempat dipakai berapa hari sama mereka, sama konsumen saya, akhirnya turun lagi mesinnya karena suara mesin kasar. Itu masalahnya di balancer, di askrek, di sini masalahnya. Yang kedua di jalur oli, dan oli tidak naik di atas ini, kurang. Itu masalahnya. Ini kebetulan udah kita bersihin semua. Jadi kemarin sebelum kita bersihin ini mampet semua jalur oli di sini sampai di bak kopling, bagian kopling ya. Ini kotor semua. Ini daerah sini. Jadi oli itu kurang deres naik ke atasnya. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, ini kita rakit. Mudah-mudahan nanti sempurna jadinya dan normal semua dengan jalur olinya, dan motor ini kembali jalan lagi dengan kondisi sip.
Oke, kita rakit ya teman-teman. Mudah-mudahan seperti apa hasilnya nanti kita lihat. This one crazy, bro. Berlama-lama kemudian, Oke guys, ya ini kondisi kondisi kita sekarang sering hujan ya. Tuh hujan ya guys. Setiap sore hujan, kalau malam dingin, kalau pagi apalagi dingin. Indonesia lagi musim hujan ya guys. Oke. Kalau udah sore mulai hujan, jadi agak gelap nih. Akhirnya kita pakai senter nih guys. Nih mesin sudah naik, udah beres. Kita coba hidupin. Jadi gini teman-teman. Di CB 150 yang lama sampai yang sekarang itu kenapa harus dicek oli setelah naik? Itu harus ya sebenarnya semua motor ya. Nggak di CB 150 juga, di motor-motor yang versi apapun, kalau kita turun mesin atau dibelah mesinnya, penggantian semuanya atau perbaikan semuanya, itu yang utama setelah naik seperti ini, itu oli harus dicek ulang. Jangan langsung ditutup, atau kalau ditutup ya kita nggak tahu olinya normal apa enggak. Maksudnya jangan yakin dengan pasti naik olinya, belum tentu. Kita juga nggak tahu tuh kondisi pompa oli atau yang lainnya, atau masih ada kotoran yang belum kita ketahuin dari setelah kita bersihkan. Kita belum tahu tuh, kira-kira gitu teman-teman. Jadi setelah naik seperti ini kita harus cek ulang, itu yang lebih bagus. Nah ini coba kita cek ya, kita hidupin. Ini mesin sudah naik sebelum kita rakit semua. Nah ini guys, kita hidupin ya. Kita lihat olinya seperti apa, dia semburannya normal atau tidaknya. Oke, kita hidupin. Nah itu normal ya guys, tuh deras banget tuh. Oke, kita matiin dulu. Nah ini kita lihat dari sebelah sini. Oke, Sir. Tolong dong di starter. Nah, ini. Biar lebih jelas. Nah, itu ya, guys. Harusnya seperti itu ya olinya. Nah, itu baru benar. Oke, sudah matiin. Nah, jadi di CB 150 kalau olinya normal naiknya itu dia yang untuk yang masuk dari pompa oli ke noken as, itu dia mengalir dari pompa oli dari sini, dari bawah naik ke masuk ke noken as, dan dia mengalir ke ujung sini yang untuk melumasi holder penjepit noken as ini dan noken asnya. Nah, yang lainnya itu keluar dari noken as yang untuk melumasi noken as dan rocker arm ini yang ada bearingnya ini. Nah ini makanya ada lubang 3, 1, 2, 3, itu ada fungsinya masing-masing. Nah itu kalau ada yang mampet atau tidak mengalir, ya alhamdulillah bisa rusak teman-teman. Dan ini holder juga bisa rusak semua, karena kelemahan di CB 150 yang new ini dan yang pertama itu di sini tidak ada bearing. Di holder ini tidak ada bearing, dia langsung pakai holder. Jadi kalau model di kendaraan roda 4 atau di mobil biasanya kan pakai metal. Nah, kalau dia metalnya rusak, biasanya kita bisa ganti metalnya aja. Yang jadi masalah di motor ini,
Ini tidak ada metal dan tidak ada bearing. Kalau sini sudah kehabisan oli atau kurang oli atau oli tidak naik, ini akan hancur. Atau noken asnya dan holdernya bergesekan. Yang jadi masalah, ini tidak murah ya teman-teman. Mahal banget ini. Dan untuk Honda, untuk CB150 LED ini, dia tidak mengeluarkan holdernya aja, tapi noken asnya ada jualannya, ada barangnya. Yang jadi masalah ini dia harus tidak ada jualan ini nih. Sorry nih, ini holder namanya ya teman-teman. Nah ini holder penjepit noken as, dia tidak ada, tapi harus satu set head ini namanya kepala silinder ya kalau kita sebut hari-hari ya. Teman-teman bilang itu kepala silinder, tapi ini namanya head cylinder. Jadi harus satu paket ganti semua ini komplit. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi untuk di semua motor ketika turun mesin, yang utama setelah terakhir pengecekan itu oli. Jangan sampai olinya tidak naik. Oke teman-teman, kita lanjut sampai motor ini bisa berjalan dan kita rakit semua dengan normal. Oke guys, ini CB150 LED akhirnya selesai juga ya. Sampai malam ini guys. Nah ini sampai malam. Oh malam ya guys. Kita beresin juga. Dan ini udah beres semua. Jadi intinya kenapa motor ini belum lama sudah baru bongkar, udah tuh bongkar lagi, yaitu kesalahannya banyak ya guys. Stang seher diganti, penyakit di CB150 diganti stang sehernya, tapi jalur olinya tidak diperhatikan. Itu salah satunya. Yang kedua, oli juga tidak dicek setelah pemasangan. Yang ketiga, pengelasan di crankcase untuk balancer kurang sip. Makanya motor ini hancur lagi ya guys. Dan mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Oke, ini motor sudah beres. Oli sudah lancar. Intinya di semua motor atau mesin apapun itu di oli ya guys. Karena itu kunci utamanya di oli. Oli tidak lancar, oli kurang, dan yang lain-lainnya itu mengakibatkan mesin tidak umur panjang atau bermasalah. Gitu kira-kira. Jadi satu lagi untuk CB150 saya infoin juga teman-teman, oli jangan sampai kurang. Untuk oli CB150 itu 1,2 bukan 1 liter ya guys. Kalau CB150 yang pertama, new CB150 sampai yang sekarang, CBR, New CB, Honda GTR, Honda Sonic itu olinya 1,2 bukan 1 liter. Kalau yang 1 liter itu CB150R yang lama, yang pertama, yang di bawah 2016, yang lampu depannya masih bokap. Oke, coba kita hidupin ya, seperti apa suaranya. Oke, ini udah hidup. Nah, halus ya guys suaranya. Kembali seperti semula, 100% oke nih mesinnya. Nah. Oke teman-teman, ini motor sudah oke, sudah mantap ya. Dan bisa dibawa kembali oleh konsumennya dengan normal. Jadi di motor CB, Sonic, Honda GTR dan CBR yang sekarang itu masalahnya banyak ya. Balancer, askrek, otomatis sentrik atau tonjokan sentrik atau bagian head ini. Jadi untuk teman-teman yang punya kendaraan tipe seperti ini Honda, yang tipe ini jangan lama-lama ganti olinya, ikutin kilometer yang sesuai dengan aturannya. Itu yang penting. Jadi motor teman-teman bisa awet, tidak ada masalah. Ada suara yang aneh sedikit, langsung dicek ke bengkel yang teman-teman rekomen, yang kira-kira oke. Oke guys, gitu aja ya. Ini CB100 new CB150 udah oke.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.